Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin membahas satu opini, kita BO ya, bedah opini yang berjudul Profesor Sarjono Sujono yang ditulis oleh Warsono. Semua ini. Profesor Sarjono ini maknanya sarjana ya. Sujono ini orang orang soleh atau orang yang dihormati. Itu dalam bahasa Sangsekerta. Kalau kita cek nih di sini nanti ketemu Sujono. Tadi sudah saya cek. Nggak usah ya, nggak usah dicek lagi. Percaya aja sama saya. Penulisnya adalah Warsono. Mari kita langsung saja kita baca, kita amati apa isinya. Mengapa banyak politikus dan birokrat yang menginginkan gelar profesor? Pertanyaan ini juga pertanyaan banyak orang sebenarnya yang dipertanyakan ulang. Tapi kita lihat jawabannya ya. Sampai-sampai untuk mewujudkan keinginannya mereka menabrak normal moral dan etika akademis yang seharusnya dipatuhi, dijunjung tinggi oleh seorang profesor. Bagi para politikus, status sebagai profesor tidak ya, tidak dimaksudkan untuk mencari uang atau gaji, namun lebih pada upaya mencari pasar sosial untuk meningkatkan citra diri. Secara ekonomis mereka sudah kaya, bahkan lebih dari cukup. Dalam masyarakat ada tiga pasar yang sering diperebutkan, yaitu pasar ekonomi, pasar politik, dan pasar sosial. Pasar ekonomi berupa kekayaan, sedangkan pasar politik berupa jabatan, sementara pasar sosial berkaitan dengan intelektual dan moral. Tiga pasar tersebut bisa menjadi sumber kehormatan seseorang. Ya, itu fakta sosial ya, bahwa orang yang berilmu itu dihormati di masyarakat. Kalau habaib itu bagaimana? Itu jabatan atau keilmuan? Itu keturunan ya. Tapi mereka juga dapat kehormatan. Kenapa? Yaitu sebenarnya adalah jabatan politik dalam sosial. Nah, itu. Kita lanjut, jangan supaya tidak kemana-mana. Orang bisa dihormati karena kekayaannya. Dengan uang mereka bisa melakukan banyak hal untuk memiliki kuasa, jelas ya. Jabatan jelas memiliki relasi kuasa, menimbulkan kehormatan. Relasi kuasa, saya teringat dengan Michel Foucault yang menjelaskan tentang relasi kuasa. Kuasa itu ada di mana-mana. Kuasa itu merenggut setiap orang. Bahkan manusia tidak berkuasa, dia dikuasai oleh kekuasaan yang ada di luar dirinya. Misalkan sederhananya begini, seseorang akan menjawab pertanyaan kita kalau kita tanya. Kan artinya dia terdikte oleh pertanyaan itu. Dikte itu adalah kuasa. Kita tidak bisa terlepas dari kuasa. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan pejabat tidak terlepas dari relasi kuasa. Betul, ada intimidasi, ada dorongan nafsu, ada keinginan. Dengan kewenangan yang dimiliki pejabat bisa memerintah bawahannya untuk mencarikan dana demi kepentingan pribadinya. Itulah yang menyebabkan kasus korupsi selalu berjemaah dan melibatkan bawahan. Esensi profesor. Profesor itu apa sih menurut Pak Warsono? Ini intelektual dan moral juga menjadi sumber kehormatan dan kemartabatan seseorang di pondok pesantren. Para santri menghormati kiainya karena intelektualitas dan moralitasnya. Secara intelektual, kiai memiliki ilmu, terutama keagamaan. Ilmu tersebut yang diajarkan kiai kepada para santri dan bla 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 ini. Itu terkait dengan profesor juga berwenang mencetak seseorang menjadi doktor
Setidaknya untuk menjadi dokter terutama di bidang akademik, mahasiswa harus dibimbing atau diuji oleh profesor. Oleh karena itu, di samping di perguruan tinggi, profesor merupakan status yang terhormat karena menjadi sumber ilmu bagi para mahasiswanya. Nah, ini esensi dari profesor ya. Dia melahirkan dokter-dokter, orang-orang terdidik yang pastinya ada value, nilai di sana ya, nilai kejujuran yang mereka disebut oleh Warsono ini sebagai sumber bagi para mahasiswanya, sumber ilmu ya. Sementara di mata masyarakat, profesor dianggap sebagai orang yang berilmu, pandito, yang wajib dipatuhi, digugu petuahnya dan diikuti perilakunya, digugu dan ditiru. Oleh karena itu, profesor dalam dunia pendidikan disebut sebagai guru besar. Ya. Guru sendiri sering dimaknai sebagai orang yang digugu dan ditiru. Diduga digugu karena ilmunya ya, dan ditiru karena moralnya. Ini dua pertanyaan yang menarik ini. Jadi kalau profesor dari politikus itu atau instansi tertentu itu yang mau ditiru apanya gitu kan. Mereka tidak punya ilmunya, mereka juga perilakunya buruk. Kualitas seorang profesor bisa diukur dari kualitas dokter yang dibimbing atau diuji dan karya ilmiah yang dipublikasikan atau dipresentasikan di komunitasnya. Di komunitas ilmuwan yang diinteraksi di antara mereka melalui seminar, diskusi, dan atau jurnal ilmiah. Dalam interaksi tersebut terjadi stratifikasi dan sekaligus pengakuan terhadap kompetensi seorang profesor. Dari interaksi tersebut akan dampak kualitas seorang profesor, mana yang dalam ilmunya dan mana yang dangkal. Jadi ketahuan ya, profesor tuh tidak bisa kita bohong-bohong menjadi profesor tuh nggak bisa. Apalagi dadakan. Profesor tidak hanya merupakan simbol intelektualitas atau sarjono, tetapi juga simbol moralitas sujono ya, orang yang digugu tadi itu moral. Dalam budaya Jawa ada sebutan sarjono sujono, yaitu seorang yang memiliki banyak ilmu dan bermoral tinggi atau baik budi pekertinya. Sebagai seorang akademis, profesor diikat oleh moral akademik, yaitu kejujuran dalam menemukan kebenaran. Jadi tugas profesor itu sebenarnya bukan semata-mata menerima kehormatan. Kehormatan itu hanya sebatas efek samping, efek samping dari ilmu yang dia miliki. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, orang yang berilmu itu diangkat derajatnya berkali-kali lipat. Orang yang berilmu bukan orang yang memiliki simbol-simbol, orang yang menguasai simbol-simbol. Dalam melakukan penelitian ini kejujuran ya. Kalau menjadi profesor hanya untuk kehormatan, berarti sejak awal dia sudah mencoreng nama keprofesoran. Sebenarnya kalau kita bertanya ini bagaimana statusnya, sebenarnya kalau kita cari siapa yang salah kan repot. Ada institusi yang memiliki kepentingan, ini repot. Nah, kalau institusi pendidik, sekolah tinggi yang memiliki orientasi politik, ini repot. Semua bisa menjadi tukar tambah ya, tukar tambah politik, termasuk gelar profesor itu menjadi jual beli ya. Itu kita itu dalam menulis karya ilmiah pun seorang profesor dituntut jujur terhadap teori yang dan atau gagasannya. Jika gagasan itu diambil dari ilmuwan lain harus disebutkan ilmunya. Hancurnya intelektual dan moralitas. Sayangnya status profesor yang seharusnya menjadi simbol intelektualitas dan moralitas justru dicemari oleh masyarakat kampus sendiri. Ini dia sebutkan. Ya memang yang merusak itu adalah ya orang-orang kampus sendiri ya, yang mengangkat profesor dari politikus hanya karena materi barangkali. Ini ya itulah kira-kira ya, guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya, Warsono.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.